Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berada di hari yang ke-27 kalau nggak salah ya, 27 yang puasanya mulai hari Selasa. Dan insya Allah kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan. Mari kita gelurakan semangat untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Ayyuhal walad, wahai anakku, khulasatul ilmi, inti daripada ilmu adalah anta'lama ta'ata wal ibadata mahiyya. Anda mengetahui apa itu ketaatan dan ibadah. Jadi inti ilmu itu ya seseorang ngerti apa itu taat, apa itu ibadah. I'lam, ketahuilah, anna ta'ata wal ibadata, sesungguhnya ketaatan dan ibadah mutaba'atus syari, yang mengikuti asyari, pembuat hukum. Asyari yang dimaksud pembuat hukum tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara apa? Fil awamiri wan nawahi, dalam menjalankan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Bil qawli wal fi'li, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu bi iqtida'i syari', yakni semua apa yang kita katakan dan kerjakan, termasuk apa yang kita tinggalkan, yakunu biiqtida'i syari', harus mengikuti asyari' atau pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak mengikuti asyari' meskipun kelihatannya baik, kama law sumta yaumal id wa ayyamat tasyrik takunu asya, seperti orang berpuasa pada hari Id atau hari tasyrik, takunu asyan, tentu saja itu perbuatan maksiat. Mengapa? Karena dia tidak pakai ilmu. Kelihatannya itu puasa, tapi itu puasa yang diharamkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu bukan sekedar menjalankan perintah, tapi harus dipastikan perintahnya seperti apa. Kalau salah perintahnya, memahami perintah maksud saya, dan larangan, bisa keliru ya, termasuk misalnya penampakannya kelihatannya ibadah tapi tidak sesuai syariat, puasa di hari yang diharamkan. Ya, seperti kita dengar beberapa hari ini ya, ada orang berhari raya lalu mengatakan penetapannya berdasarkan telepon dia dengan Allah. Nah, ini kan tidak ada dasarnya. Nah, ini umat harus dipahamkan, sekarang itu muncul aneh-aneh begitu. Yang maklumun sejauh pada metodologi yang umum ya, hisab dengan ruqyat, meski ada perbedaan dan kemudian orang berpegang teguh pada istidlal dalil yang dia yakini kebenaran, masih dalam kerangka ra'yul Islam. Tapi kalau sudah tidak pakai argumentasi syariat ya, lalu mengklaim ditelepon Allah, ya tentu itu tidak termasuk ibadah. Karena ibadah itu sifatnya tauqifi, sudah ada kaifiyahnya, tata caranya, termasuk puasa yang itu wajib di bulan Ramadan, tata caranya, kapan memulainya, kapan mengakhirinya.
Kalau kebablasan tadi waya riwayat tambah poso juga masalah. Jadi sekali lagi disinilah pentingnya ilmu. Au sholaita fi saubin magdubin, atau sholat dengan pakaian gosok, ngambil milik orang lain. Ya tentu magdubin, maksubin, ya sesuatu yang salah, ya. Wa in kanat surata ibadatin, meski yang nampak itu orang sedang ibadah sholat, tapi belum katakan taksam, dia bukan alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Ya, jadi ini harus hati-hati kita ini. Jadi bukan sekedar pokoknya sholat, tata caranya diperhatikan, segala atribut sholat menghadap Allah juga harus dipastikan bersih, bukan hanya barangnya tapi juga cara mendapatkannya. Ini diperhatikan, jangan asal ada pakaian langsung dipakai tanpa izin yang punya. Imam Ghazali dengan tegas menyatakan itu wa in kanat suratan ibadatin, itu meskipun yang nampak ibadah tapi lu katakan tak samu, tapi justru malah dapat dosa. Disinilah pentingnya ilmu, Bapak Ibu. Makanya belum mengatakan salah satu penyebab kemunduran umat adalah urutan belajar yang salah. Harusnya orang itu belajar yang fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Belajar ilmu agama dulu, karena itu pondasi, baru ilmu-ilmu yang lain, sehingga ilmu yang lain itu menambah ketaatan dia pada Allah. Jadi bagaimana kalau sudah terjadi, ya kalau menurut saya tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Jadi harus disempatkan agar mengetahui prinsip-prinsip dasar segala aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa ada ilmunya. Baik, begitu Bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.